Pagi teman-teman dan Ibu Guru, saya Matilda Rizka Putri dari kelas 11F ingin menjelaskan tentang perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ini pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan bertujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan ini melibatkan ekspor atau penjualan luar negeri dan impor pembelian dari luar negeri, serta dipengaruhi oleh perbedaan sumber daya, teknologi, dan kebutuhan antar negara. Teori perdagangan internasional yang pertama itu teori merkantilisme. Negara harus memperbanyak ekspor dan membatasi impor. Tujuannya yaitu memperoleh surplus dan memperkaya negara atau logam mulia. Yang kedua, teori klasik. Teori klasik itu ada dua, keunggulan mutlak yang dinyatakan oleh Adam Smith. Negara memproduksi barang yang bisa dibuat lebih efisien atau lebih murah dibandingkan negara lain. Yang kedua, keunggulan komparatif dinyatakan oleh David Ricardo. Negara tetap bisa berdagang walaupun tidak unggul mutlak, selama memiliki biaya relatif lebih rendah. Berikutnya, faktor mendorong. Perdagangan internasional, faktor pendorong adalah hal-hal yang membuat negara melakukan perdagangan dengan negara lain. Yang pertama itu perbedaan sumber daya alam. Setiap negara punya kekayaan alam berbeda. Contoh yaitu Indonesia kaya hasil bumi, negara lain butuh. Terjadi perdagangan. Yang kedua, perbedaan iklim. Iklim mempengaruhi hasil produksi. Contohnya itu negara tropis, fans tropis, menghasilkan produk berbeda. Yang ketiga, perbedaan selera. Setiap negara punya selera berbeda. Contoh yaitu negara lain suka kopi, Indonesia. Yang keempat itu kebutuhan tidak terpenuhi. Tidak semua barang bisa diproduksi negara sendiri, maka harus impor dari negara lain. Yang kelima, perluasan pasar. Produsen ingin menjual lebih banyak barang ke luar negeri. Yang keenam, meningkatkan pendapatan negara dari ekspor dan mendapatkan devisa. Yang ketujuh, kemajuan transportasi dan teknologi mempermudah pengiriman barang antar negara. Yang kedelapan, meningkatkan kualitas SDM. Persaingan global mendorong kualitas tenaga kerja meningkat. Yang berikutnya itu manfaat perdagangan internasional. Yang pertama itu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi sendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan. Dengan perdagangan, negara bisa mendapatkan barang yang tidak tersedia di dalam negeri. Yang kedua, memperluas pasar. Produk dalam negeri bisa dijual ke luar negeri, atau penjualan meningkat dan memproduksi bisa diperbesar. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan atau spesialisasi. Negara fokus memproduksi barang yang paling efisien atau biaya lebih murah. Yang keempat, menjalin hubungan antar negara. Perdagangan membuat negara saling bekerja sama. Yang kelima, transfer teknologi modern. Negara bisa belajar teknologi dari negara lain. Yang berikutnya itu keuntungan perdagangan internasional. Yang pertama, menghemat biaya produksi negara, bisa fokus pada barang yang paling efisien diproduksi, atau biasa lebih murah, hasil lebih maksimal. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Barang yang tidak bisa diproduksi sendiri bisa diperoleh atau diproduksi dari luar negeri. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan negara. Dari kegiatan ekspor, negara memperoleh devisa. Yang keempat, memperluas lapangan kerja. Produksi meningkat atau membutuhkan lebih banyak tenaga kerja. Yang kelima, menjalin kerjasama antar negara. Hubungan internasional menjadi lebih baik dan saling menguntungkan. Yang berikutnya itu kerugian perdagangan internasional. Yang pertama itu produk dalam negeri kalah saing. Barang impor sering lebih murah atau berkualitas, atau produk lokal tersaingi. Yang kedua, ketergantungan pada negara lain. Terlalu banyak impor. Yang ketiga, industri dalam negeri bisa menurun jika tidak mampu bersaing, atau industri lokal bisa bangkrut. Yang keempat, pengangguran meningkat. Jika produksi dalam negeri menurun, tenaga kerja akan berkurang. Yang kelima,
ketidakstabilan ekonomi, dipengaruhi kurs, harga global, dan kondisi internasional. Yang berikutnya itu jenis perdagangan internasional. Yang pertama itu ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Contohnya itu Indonesia menjual kopi ke Jepang. Tujuannya itu mendapatkan devisa dan memperluas pasar. Yang kedua, impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Contohnya itu Indonesia membeli gandum dari Australia. Tujuannya itu memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendapatkan barang yang tidak bisa diproduksi negara sendiri. Yang ketiga, barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang tanpa uang. Contohnya, Indonesia menukar hasil bumi dengan mesin dari negara lain. Ciri-ciri tidak menggunakan uang, harus ada kesepakatan nilai barang. Yang keempat, konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem titip jual barang di luar negeri. Tahu, barang dikirim dulu, dibayar setelah laku. Contoh produk Indonesia dititipkan di toko luar negeri. Yang kelima, pax deal. Pax deal adalah perdagangan berdasarkan perjanjian antar negara. Isi perjanjian, jumlah barang, jenis barang yang diekspor dan diimpor. Contoh, Indonesia setuju ekspor minyak dan sebagai gantinya impor alat berat. Yang keenam, border crossing. Perdagangan yang terjadi di wilayah perbatasan antar negara. Jenisnya darat lewat jalan raya, laut lewat laut. Contohnya, perdagangan antara Indonesia dan Malaysia di daerah perbatasan. Yang berikutnya itu cara pembayaran internasional. Cara atau metode pembayaran dalam transaksi ekspor dan impor. Yang pertama itu uang tunai. Pembayaran dilakukan tunai di awal atau saat transaksi. Risiko kecil bagi penjual, tapi berat bagi pembeli. Yang kedua, rekening terbuka. Barang dikirim dulu, pembayaran menyusul kemudian. Risiko besar bagi eksportir atau penjual. Yang ketiga, letter of credit. Pembayaran melalui bank sebagai penjamin. Paling aman karena ada jaminan dari bank. Yang keempat, surat vessel dagang. Surat perintah pembayaran dari eksportir ke importir. Dibayar pada waktu yang telah ditentukan. Yang kelima, kompensasi pribadi. Pembayaran dengan mengalihkan utang piutang tanpa transfer uang langsung. Yang berikutnya itu alat pembayaran internasional. Alat atau media yang digunakan untuk membayar. Yang pertama itu devisa. Alat pembayaran luar negeri yang diakui secara internasional. Contohnya dolar, euro, yen. Yang kedua, valuta asing. Mata uang negara lain yang digunakan dalam transaksi internasional. Yang ketiga, emas. Digunakan sebagai alat pembayaran internasional atau terutama dulu. Yang keempat, surat berharga. Alat pembayaran berupa dokumen seperti cek, vessel, letter of credit. Yang berikutnya itu kurs valuta asing. Kurs valuta asing, nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang dalam negeri. Jenis kurs tetap, kurs mengambang, kurs mengambang, terkendali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari materi kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah hubungan kerjasama antara dua negara atau lebih di bidang ekonomi untuk mencapai keuntungan dan kesejahteraan bersama. Tujuannya itu yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu negara berkembang lebih maju. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam negeri, mendapat barang atau jasa yang tidak bisa diproduksi negara sendiri. Yang ketiga, memperluas pasar, produk dapat dijual ke luar negeri. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendapatan dan kualitas hidup meningkat. Yang kelima, mempererat hubungan antar negara, hubungan politik dan ekonomi menjadi lebih baik. Yang berikutnya itu manfaat. Yang pertama, mempercepat pembangunan, negara dapat bantuan dana, teknologi, dan tenaga ahli. Yang kedua, meningkatkan devisa negara dari ekspor dan kerja sama ekonomi dengan negara lain. Yang ketiga, transfer teknologi. Negara dapat mempelajari teknologi modern dari negara maju. Yang keempat, membuka lapangan kerja. Investasi asing menciptakan banyak pekerjaan. Yang kelima, memperluas pasar. Produk dalam negeri bisa dijual ke luar negeri. Yang keenam,
meningkatkan hubungan internasional. Hubungan antar negara menjadi lebih erat dan harmonis. Yang berikut yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, bilateral. Kerjasama antara dua negara. Contohnya itu Indonesia dengan Jepang dalam perdagangan dan investasi. Yang kedua, regional. Kerjasama antara beberapa negara dalam satu kawasan tertentu. Contohnya ASEAN, Uni Eropa. Yang berikutnya itu lembaga ekonomi internasional. Yang pertama, ASEAN. ASEAN mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, menjaga perdamaian dan stabilitas Asia Tenggara, kerjasama aktif antara anggota. Yang kedua, IMF. Menjaga kestabilan moneter internasional, membantu negara yang krisis atau pinjaman, mengatasi masalah neraca pembayaran. Yang ketiga, IBRD. Memberi pinjaman untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan negara anggota. Yang keempat, WTO. Mengatur perdagangan internasional, mengurangi hambatan atau tarif bea cukai, menyelesaikan sengketa dagang. Yang kelima, IFC. Membantu sektor swasta memberi pinjaman jangka panjang. Yang keenam, IDA. Membantu negara miskin memberi pinjaman lunak. Yang ketujuh, UNCTAD. Mendorong perdagangan dan pembangunan, membantu negara berkembang. Yang ke-8, ILO. Mengatur ketenaga kerjaan, meningkatkan kesejahteraan buruh. Yang ke-9, UNDP. Memberi bantuan pembangunan, membantu program di negara berkembang. Yang ke-10, UNIDO. Mengembangkan industri, membuka lapangan kerja. Yang ke-11, APEC. Meningkatkan kerjasama ekonomi Asia Pasifik, mendorong perdagangan dan investasi. Yang ke-12, ADB. Memberi pinjaman dan bantuan teknis, mendukung pembangunan Asia. Yang ke-13, OPEC. Yang ke-13, OPEC. Mengatur produksi dan harga minyak, menjaga kestabilan pasar minyak. Yang ke-14, AFTA. Perdagangan bebas ASEAN, mengurangi hambatan perdagangan. Yang kelima, NAFTA. Perdagangan bebas Amerika Utara, meningkatkan kerjasama ekonomi. Yang ke-16, WTO. Menghapus hambatan tarif, menyelesaikan sengketa perdagangan. 17, G7 atau G20. Kerjasama ekonomi negara maju dan berkembang, memberi bantuan atau kebijakan ekonomi global. Yang ke-18, IDP, Bank Pembangunan Internasional yang membantu negara-negara anggota atau terutama negara Islam. Yang ke-19, ASEM, kerjasama Asia Eropa meningkatkan perdagangan dan investasi. Yang ke-20, IPO, organisasi kerjasama antara parlemen negara ASEAN. Tujuan yaitu memperkuat kerjasama antar negara ASEAN, mendukung kebijakan pembangunan kawasan. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.